Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita bedah saham-saham panas dengan bahasa sederhana, tapi tetap berbasis data. Sobat Investor, kamu pernah nggak nemu saham yang bukan tambangnya yang bikin cuan, tapi justru logistiknya? Karena hari ini kita akan bahas satu emiten yang lagi jadi perhatian pasar, yaitu RMKE, PT RMK Energi Terbuka. Belakangan RMKE disebut-sebut sebagai bintang baru logistik batu bara, dan bahkan ada proyeksi optimistis yang menyebut RMKE bisa punya ruang menuju Rp10.000 per lembar. Tapi pertanyaannya, ini cuma hype sesaat, atau memang ada mesin pertumbuhan yang sedang jalan? Tonton sampai akhir ya, karena saya akan bahas RMKE itu bisnisnya apa, kenapa market mulai percaya, data dan bukti yang bisa dicek, katalis 2026, sampai risiko yang harus kamu pahami biar nggak FOMO. Tapi, disclaimer dulu ya Sobat Investor, konten ini bukan ajakan beli atau jual. Ini edukasi berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti IDX BEI, laporan perusahaan, serta publikasi media investor platform yang kredibel. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, lalu subscribe, karena tiap hari kita bahas saham yang lagi rame tapi tetap pakai logika. Sudah pada tahu belum, RMKE itu apa? Kita mulai dari pondasinya dulu. RMKE itu perusahaan apa? RMKE atau RMK Energi adalah emiten yang berada di ekosistem batu bara, tapi yang bikin dia menarik. RMKE bukan sekadar jual batu bara. Salah satu kekuatan RMKE ada di Call Logistics Services atau jasa logistik batu bara. Mulai dari jalur angkut, fasilitas loading, integrasi dengan kereta, sampai pengiriman ke titik terminal. Di dokumen publik perusahaan, RMKE disebut mengoperasikan layanan logistik batu bara terintegrasi, berbasis kereta, dari daerah tambang di Sumatera Selatan. Dan profil resminya juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya, kalau batu bara itu, barang, RMKE itu, infrastruktur pengangkutannya. Dan Sobat Investor harus tahu, di industri komoditas, yang pegang jalur logistik biasanya pegang keuntungan yang lebih stabil, karena bisnis logistik itu sifatnya berulang, berbasis volume. Inilah alasannya, kenapa RMKE bisa jadi primadona, yaitu, adanya perubahan struktur logistik batu bara. Sekarang kita masuk ke konteks besar, kenapa tema, logistik batu bara, tiba-tiba naik daun. Di beberapa wilayah, terutama Sumatera Selatan, logistik batu bara sempat identik dengan truk di jalan umum, konflik sosial, kemacetan, polusi, dan kecelakaan. Dan trennya sekarang jelas, angkutan batubara diarahkan makin tertib, ke jalur yang lebih aman, lebih terkendali, jalur khusus dan kereta. Karena begitu ada pengetatan kebijakan di jalan umum, maka siapa yang punya jalur angkut dan fasilitas logistik, akan kebanjiran demand. Beberapa liputan menekankan, faktor larangan pembatasan angkutan batubara di jalan umum, sebagai penggerak perubahan industri logistik tersebut. Nah, RMKE ada di posisi yang sangat strategis untuk menangkap pergeseran itu. RMKE memiliki kunci utama berupa hauling road plus kereta. Ini bagian yang sering bikin orang baru paham, kenapa RMKE disebut bintang baru. Kunci RMKE itu ada di dua kata, hauling road. Hauling road ini bukan sekadar jalan, tapi ini cara perusahaan untuk mengunci volume. Begitu jalur hauling road tersambung langsung ke area tambang, pengangkutan lebih cepat, efisiensi naik, risiko gangguan turun, dan yang terpenting, volume jadi nempel. Salah satu sekuritas menyebut bahwa, RMKE mulai mengantongi pendapatan dari call hauling road baru, yang terhubung dengan dua tambang di Sumatera Selatan. Ini penting sekali, karena beda dengan emiten yang hanya numpang angkut, RMKE membangun infrastrukturnya sendiri, sehingga bisa lebih punya kontrol atas utilisasi dan pertumbuhan. Rahasianya, RMKE memiliki kerjasama dengan KAI, itulah mengapa ini menjadi game changer. Selain hauling road, ada pendorong yang membuat pasar makin percaya. Konektivitas dan kerjasama angkutan via kereta bersama KAI. Dalam dokumen publik, RMKE dan KAI disebut sepakat untuk meningkatkan kapasitas loading batubara, termasuk penguatan fasilitas terminal batubara. Kenapa ini bisa jadi pengungkit valuasi? Karena kereta itu kapasitas besar, repeat order, dan lebih mudah naik skala. Jika kapasitas loading meningkat,
maka logikanya volume layanan juga lebih mudah tumbuh. Dengan kata lain, RMKE bukan hanya ikut harga batu bara, tapi bisa tumbuh lewat volume plus utilisasi infrastruktur. Data-data ini bisa dicek, antara lain, laba dan bukti kinerja. Sekarang, ini yang membedakan RMKE dari saham yang hanya viral. RMKE punya data kinerja yang bisa dicek publik. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya secara resmi, melalui Investor Relations, termasuk laporan interim tanggal 30 Juni tahun 2025. Dan dari rangkuman kinerja kuartalan tersebut, 2Q 2025 laba bersih sekitar 86,2 miliar rupiah. 3Q 2025 laba bersih kuartal sekitar 173,3 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya RMKE bukan saham mimpi. Ada profit, ada aktivitas bisnis yang berjalan, dan market tinggal menunggu apakah pertumbuhan volume 2026 benar terjadi. Target 2026, inilah alasan market mulai agresif. Sekarang ini bagian yang bikin RMKE naik kelas dalam persepsi investor. Berbagai publikasi menyebut target 2026 RMKE mengarah ke angka-angka besar seperti pendapatan sekitar 4,1 triliun rupiah, laba bersih sekitar 800 miliar rupiah, target volume sekitar 12 juta ton. Salah satu sekuritas memuat ringkasan statemen manajemen terkait proyeksi volume dan target pendapatan laba 2026. Kalau target itu tercapai, RMKE akan terlihat seperti emiten logistik infrastruktur energi dengan pertumbuhan profit yang kencang. Dan pasar itu suka dua hal, growth plus visibility. RMKE sedang mencoba menawarkan keduanya lewat infrastruktur. Nah, kenapa angka Rp10.000 bisa muncul? Sekarang kita jawab bagian yang paling bikin penasaran. Kenapa ada proyeksi Rp10.000? Ini bukan angka mistis. Secara pola, saham bisa naik jauh ketika 1. Profit bertumbuh cepat, dan 2. Valuasi, re-rate, alias naik kelas. RMKE punya peluang re-rate, karena mulai dipandang bukan sekadar saham batu bara, melainkan saham logistik infrastruktur. Kalau volume angkut naik, utilisasi naik, laba naik, maka pasar cenderung berani memberikan valuasi lebih tinggi. Namun penting saya tekankan, Rp10.000 itu skenario optimistis. Bukan jaminan. Rp10.000 itu hanya bisa terjadi kalau target volume mendekati realisasi, proyek hauling road berfungsi maksimal, integrasi kereta makin efektif, dan biaya tetap terkontrol. Kalau salah satu meleset, harga bisa koreksi besar. Dan inilah risiko RMKE yang dihadapi, ini wajib disebut biar lebih kredibel. Sobat investor, sekarang kita bahas risikonya. Karena saham bagus tanpa bahas risiko itu namanya promosi, bukan edukasi. Untuk itu, ini saya uraikan resiko-resiko yang ada, antara lain. Risiko 1, ekosistem batu bara. Walaupun RMKE logistik, tetap sangat terkait batu bara. Kalau produksi tambang turun maka volume logistik terdampak. Risiko 2, eksekusi ekspansi. Kalau proyek terlambat atau biaya membengkak, target laba bisa gagal. Risiko 3, regulasi dan dinamika daerah. Aturan soal jalur angkut, izin, dan social issue bisa memengaruhi operasional. Risiko 4, valuasi sudah naik. Jika harga saham sudah naik tinggi, potensi profit taking selalu ada. Jadi RMKE menarik, tapi bukan saham yang bisa dibeli tanpa rencana dan tanpa manajemen risiko. Oleh karena itu, checklist sebelum beli. Kalau kamu mau masuk RMKE, minimal cek 5 hal ini. 1. Hauling road benar-benar full operasi. 2. Kerjasama infrastruktur kereta makin kuat. 3. Realisasi volume mendekati target 12 juta ton. 4. Margin laba, naik atau tertekan biaya. 5. Kondisi pasar batu bara, stabil atau melemah. Kalau poin 3 sampai poin 4 berjalan sesuai rencana, RMKE bisa lanjut kuat. Kalau banyak yang meleset, hati-hati terhadap koreksi. Kesimpulannya, RMKE disebut bintang baru logistik batu bara karena punya posisi strategis di logistik Sumsel. Ada hauling road sebagai pengunci volume. Ada potensi growth lewat kereta dan terminal, dan target 2026 sangat agresif. Tapi ini tetap saham bertema. Cuan boleh, tapi jangan lupa, tema itu cepat panas, cepat dingin juga.
Kalau kamu tipe investor yang suka growth dan sanggup hadapi volatilitas, RMKE ini layak dipantau. Nah sekarang giliran kamu. Kalau kamu ingin saya buat part 2, khusus RMKE yang lebih teknikal. Valuasi sederhana berbasis target laba, simulasi PER wajar, skenario bull base bear, plus level support resistance. Tulis komentar, lanjut RMKE part 2. Klik like kalau konten ini membantu, subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan saham-saham panas berikutnya. Dan seperti biasa, ini pesan saya. Cuan boleh, tapi tetap pakai logika. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sukses.